Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 9 Mei 2022 dengan judul Diciptakan untuk Menggenapi Misi Allah. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata misi berasal dari kata Latin yang berarti mengutus. Itu artinya dengan menjadi murid Kristus, kita diutus ke dalam dunia sebagai wakil Yesus Kristus. Misi yang kita emban bersifat bersama tetapi juga spesifik. Sebagian dari misi tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama dengan semua orang Kristen lainnya. Tetapi sebagian lagi merupakan sebuah tugas yang khusus bagi masing-masing kita. Yesus dengan jelas memahami misinya, untuk apa ia berada dalam dunia. Dimulai pada usia 12 tahun, dia menyatakan kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dan menjelang ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Misi yang Yesus jalankan ketika ada di dunia, sekarang menjadi misi kita karena kita merupakan utusan Kristus. Apa yang dia lakukan dengan tubuh fisiknya harus kita lanjutkan sebagai tubuh rohaninya, yaitu gereja. Apakah misi itu? Menuntun orang kepada Allah, karena Alkitab berkata, melalui Kristus Allah membuat kita diperdamaikan dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan untuk diperdamaikan juga dengan Allah. Allah ingin menebus manusia dari dosa dan memperdamaikan mereka dengan dirinya, supaya kita bisa memenuhi tujuan yang untuknya kita diciptakan, yaitu untuk mengasihi Dia, menjadi anggota keluarganya, menjadi serupa dengan Dia, melayani Dia, dan menjadi saksinya. Begitu kita menjadi miliknya, Allah memakai kita untuk menjangkau orang lain. Dia menyelamatkan kita dan selanjutnya mengutus kita. Pada jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia. Dalam alamat agungnya, Kristus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat ini diberikan kepada kita semua pengikut Yesus, bukan hanya kepada para pendeta dan misionaris saja. Itulah misi kita yang diberikan oleh Yesus, dan ini bukanlah pilihan. Kata-kata Yesus ini bukanlah saran agung. Jika Anda merupakan anggota keluarga Allah, misi Anda merupakan kewajiban. Mengabaikannya berarti ketidaktaatan kepada Allah. Kita sering tidak menyadari bahwa Allah menganggap kita bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya, yang hidup di sekitar kita. Seperti kepada Nabi Yeskiel, Allah berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Karena itu, misi Allah bagi kita ialah memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat itu kepada mereka yang belum percaya. Amin.